Juru mudi sudah datang. Kerumunan orang memberi jalan. Kapten Liu Zhengfeng menatap Xiao Yuan Air di atap dan sedikit mengernyit. Kapten, itu dia? Dia yang melukai Diakon Jiang. Liu Zhengfeng berkata sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Jadi dia seorang master. Tatapan Xiao Yuan Air tertuju pada Liu Zhengfeng dan dia berkata, apakah kau pemimpin dari masyarakat naga azur terkutuk ini? Bos? Gadis? Kau harus tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengendalikanmu hanya karena kau berada di alam laut Brahma, kata Liu Zhengfeng dengan marah. Xiao Yuan Air jarang meninggalkan Gunung Jinting sejak dia masih kecil dan tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak mengerti prinsip-prinsip bersikap rendah hati dan sebagainya. Dia hanya tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugas tuannya secepat mungkin. Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya padamu, apakah kau pemimpin kelompok antek-antek ini? Xiao Yuan Air sedikit mengernyit. Saya Liu Zhengfeng, pemimpin cabang Anyang dari Qinglong City. Apakah kata-katamu berhasil? Tentu saja berhasil. Bagus sekali. Ada yang ingin kukatakan padamu. Di halaman, para pelayan menatap Xiao Yuan Air seakan-akan mereka sedang menghadapi musuh besar. Liu Zhengfeng sedikit kesal. Ia ingin tahu seberapa besar keyakinan pihak lain yang berani menyinggung masyarakat Qinglong seperti ini. Tetapi setelah berbicara lama, tetap saja itu hanya buang-buang waktu. Cukup, bawa dia. Dengan lambaian tangannya, sang pemanah menembakkan anak panah ke arah Xiao Yuan Air. Kamu benar-benar bos yang nakal. Ketuk jari-jari kaki Anda. Sebuah lingkaran cahaya yang terbentuk oleh energi kuat menyebar dari bawah kakinya. Rumah di bawahnya runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi puing-puing. Riak angin kencang bertiup ke segala arah. Fan Hai membuka 8 meridian. Liu Zhengfeng membelalakan matanya. Alam laut Brahma terbagi menjadi 8 meridian. Hanya setelah meridian Ren dan Du terbuka, seseorang dapat dianggap telah memasuki alam laut Brahma. Membuka sepenuhnya ke 6 meridian yang tersisa akan mencapai tingkat tertinggi alam laut Brahma. Dengan ke-8 meridian terbuka, seseorang dapat memanfaatkan energi vital di dalam meridian untuk melancarkan serangan. Dengan ke-8 meridian laut Brahma terbuka sepenuhnya, ia terkalahkan di bawah alam istana ilahi. Tidak peduli seberapa kuat cabang Anyang dari masyarakat Qinglong, mustahil bagi mereka untuk menugaskan orang kuat dari alam pengadilan ilahi untuk mengambil alih. Energi yang cepat dan dahsyat itu menekan bagaikan gelombang pasang. Rumah-rumah di sekitarnya juga mulai retak dan tampak berada di ambang keruntuhan. Semua minion terbang mundur. Liu Zhengfeng, yang juga berada di alam laut Brahma, mengangkat tangannya untuk menghalangi gerakan mengerikan ini. Namun, angin kencang itu terlalu kuat dan mendorongnya mundur berkali-kali. Bang! Benda itu mengenai pilar. Klik! Pilar-pilarnya retak. Kuat sekali. Tunggu! Liu Zhengfeng berusaha keras menahan darah yang hendak dimuntahkan, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Xiao Yuan Air yang perlahan jatuh ke tanah. Xiao Yuan Air meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sama seperti sebelumnya, teruslah kusutkan rambutnya. Apa yang kamu tunggu? Aku tak menyangka nona muda itu seorang pendekar sakti dengan 8 meridian laut Brahma yang terbuka sepenuhnya. Maafkan aku karena tak mengenali seorang pria hebat. Mohon berbelas kasih. Mari kita bicarakan baik-baik. Yuan Air kecil menghampirinya sambil melompat-lompat dan melompat-lompat, menatapnya dengan mata terbelalak dan berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Nona muda, silakan bicara. Bantu aku menyelidiki geng Linhu. Geng Linhu? Liu Zhengfeng bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Mereka dalam penculikan keluarga Qi. Aku beri kalian waktu 3 hari untuk melacak mereka. Mendengar hal itu terkait dengan keluarga Qi, Liu Zhengfeng berkata dengan ekspresi serius. Geng Linhu berani menculik keluarga Qi? Misi ini, Qinglong Society tidak mampu menanganinya. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Bibi, aku pasti akan menemukan keberadaan geng Linhu dalam 3 hari. Baiklah, patulah.
Yuan Air kecil berbalik, melangkah beberapa langkah, mengamati para pelayan yang tergeletak di tanah, lalu berkata, "Apakah kamu yang baru saja memanahku?" Tidak ada. Anda? Sosok Xiao Yuan Air melintas, meninggalkan bayangan di belakangnya. Sesaat kemudian, ia muncul di samping pria itu, mengangkat kaki kecilnya sedikit, dan menginjak lantai marmer di dekat pipi pria itu. Klik. Jejak kaki yang sempurna muncul. Si kecil menangis dan ketakutan setengah mati. Tendangan itu benar-benar membuatnya ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Ini bukan gadis kecil, ini setan kecil. Lulu mengecut. Yuan Air kecil meringis. Yuan Air kecil menoleh ke Liu Zhengfeng dan berkata sambil tersenyum, "Patuhlah. Jika tidak, aku akan membunuh seluruh masyarakat Qinglong MU." Yuan Air kecil merentangkan tangannya, melompat ke udara, terbang menuju atap, dan menghilang dalam sekejap mata. Seluruh kantor cabang Qinglong Society dipenuhi keheningan yang mematikan. Liu Zhengfeng jatuh ke tanah dan menyeka keringat di wajahnya. Kapan tuan muda seperti itu muncul di kota Anyang? Ia memandangi saudara-saudaranya yang tergeletak di tanah di sekitarnya dan merasa semakin bingung. Jika itu seseorang dari sekte lain yang mencari masalah, mereka pasti sudah membunuh mereka semua. Tetapi gadis ini malah menghajar mereka semua dan memberi mereka tugas. Sungguh tak masuk akal. Geng Linhu, apakah ada kekuatan seperti itu di kota Anyang? Semakin dia memikirkannya, semakin aneh hal itu tampak, dan semakin bingung dia jadinya. Ding, selesaikan misi untuk memobilisasi pasukan masyarakat Qinglong dan dapatkan hadiah 200 poin prestasi. Setelah Luyo menghabiskan secangkir teh, dia datang ke tengah halaman dan berjalan-jalan untuk bersantai. Keluarga Qi masih sama. Ketika Ji Tiandao pertama kali tiba di Anyang, ia bertemu Xiao Yuan Air dan ingin menerimanya sebagai murid. Hal ini ditentang oleh orang tua Xiao Yuan Air, namun kemudian, karena suatu alasan, orang tuanya berinisiatif mengirim Xiao Yuan Air ke gunung. Wang Fugui, musuh apa yang dimiliki keluarga Qi selama bertahun-tahun, tanya Luyo dengan tenang. Wang Fugui, yang berdiri di dekatnya, membungkuk hormat dan berkata, "Saya tidak pernah punya musuh. Bahkan belum 5 tahun yang lalu." 5 tahun yang lalu, Wang Fugui teringat sesuatu, seolah-olah ia teringat sesuatu. "Maksudmu, keluarga Murong?" Lanjutkan. Luyo berjalan ke dermaga batu dan duduk perlahan. 5 tahun yang lalu, keluarga Murong dan Qi berselisih. Saat itu, wilayah kekuasaan mereka membentang di 3 wilayah selatan yang agung. Sang guru sangat berdedikasi pada bisnis dan cukup kaya. Kemudian, keluarga Qi dan Murong menjadi musuh bebuyutan. Di Yang Agung, para petani tidak seharusnya ikut campur dalam urusan duniawi, tetapi selalu ada orang-orang yang dibutakan oleh keuntungan, dan sang guru beserta istrinya telah menjadi sasaran berbagai upaya pembunuhan. Apakah keluarga Murong yang melakukan ini? Semua orang tahu bahwa keluarga Murong yang melakukannya, tetapi tanpa bukti yang kuat, pemerintah tidak akan campur tangan. Luyo mengerti. Untuk melindungi Xiao Yuan Air, keluarga Qi mengirimnya ke gunung. Mungkinkah penculikan ini juga merupakan pekerjaan keluarga Murong? Kata Luyo. Wang Fugui tertegun sejenak dan berkata, "Saya tidak berani membuat penilaian gegabah. Seorang kultivator yang bisa menculik seluruh rumah besar pasti setidaknya setara dengan 4 sekte laut Brahma. Apakah tidak ada kultivator di keluarga Murong? Tidak di permukaan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di balik layar." Luyo mengangguk. Saat itu adalah pada saat ini. Layang-layang kecil itu terbang melewati atap dan melompat turun. Luyo berkata dengan nada sedikit mencela, "Mengapa naik ke atap ketika ada pintu masuk utama?" Kakek harus mengetuk pintu untuk membukanya melalui pintu masuk utama. Tidak semudah naik ke atap. Jangan lakukan ini lagi. Oh? Xiao Yuan Air menjawab dengan sedikit tidak senang. Disiplin Xiao Yuan Air dan dapatkan 100 poin prestasi. "Bagaimana kabarnya?" tanya Luyo. "Mereka sangat patuh dan bilang mereka pasti bisa menemukan geng Linhu," kata Xiao Yuan Air penuh semangat. "Oh? Kamu tidak memukul mereka?" "Tidak," kaptennya sangat ramah. Dia bilang, "Bibi,
Dia akan mencari tahu keberadaan geng Linhu dalam 3 hari. Kakek, jangan menatapku seperti itu. Aku bersumpah aku mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan persis seperti yang dia katakan. Gumam Yuan Air kecil. Luyo tahu bahwa dia pasti telah menabrak seseorang. Saya tidak akan menyalahkannya. Saya hanya ingin melihat apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya. Ajari aku perlahan-lahan. Butuh waktu lama bagi es tebal 3 kaki untuk membeku. 3 hari berlalu dengan cepat. Luyo duduk diam di halaman, menunggu hasil penyelidikan masyarakat Qinglong. Setelah Wang Fugui selesai menuangkan teh, ia bertanya dengan hati-hati, "Pak Tua, nona muda itu pergi ke perkumpulan Qinglong sendirian. Saya khawatir akan keselamatannya." Luyo meliriknya dan berkata, "Jika aku jadi kamu, aku akan lebih peduli dengan keselamatan masyarakat Qinglong." Deh? Wang Fugui bingung. Dia bukan seorang kultivator. Meskipun dia tahu bahwa kultivator dibagi menjadi tingkat tinggi dan rendah, dan memiliki tingkatan alam yang berbeda, dia tidak bisa membedakan siapa yang lebih kuat. Saya mendengar beberapa rumor akhir-akhir ini. Anggota geng Qinglong sedang mencari informasi kemana-mana tentang geng Linhu, menyebabkan kegemparan di kota, kata Wang Fugui. Luyo tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Wajar bagi Wang Fugui untuk khawatir. Lagi pula, perkumpulan Qinglong didukung oleh sekte Netherworld, dan pemimpinnya adalah Yu Zhenghai, ahli peringkat kedua dalam daftar hitam. Nama ini saja sudah cukup membuat orang takut. Namun, Ding, membunuh penjahat 10 poin prestasi. Ding, membunuh penjahat 10 poin prestasi. Ding, membunuh penjahat 10 poin prestasi. Luyo mendesah pelan. Yuan Air kecil masih tidak bisa menahan amarahnya. Sekitar setengah jam kemudian, suara prompt nilai prestasi berhenti. Luyo melirik panel sistem. Nama, Luyo. Ras, manusia. Kultivasi, memusatkan keadaan kesadaran, memurnikan ki dan mengubahnya menjadi roh. Poin merit, 1254. Dharmakaya, 3 bunga berkumpul di puncak kepala. Sisa umur, 4.205 hari. Item, kartu negara puncak Jitiandao 2, Blow Fatal 3, pasif, by day. Kung Fu, 3 jilid kitab surgawi. Poin prestasi yang terkumpul lebih dari 1.000. Termasuk hadiah karena mendisiplinkan muridnya dan menyelesaikan tugas. Xiao Yuan Air telah membunuh sedikitnya 50 penjahat. Luyo tidak menyangka Xiao Yuan Air bisa mengurus semuanya dengan baik begitu ia lahir. Lagi pula, ia masih muda dan belum punya rasa sopan santun. Namun, ia juga mengetahui dari Wang Fugui beberapa hari terakhir bahwa perkumpulan Qinglong sering melakukan berbagai kejahatan, mengeksploitasi rakyat, dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Mereka tidak berani bersuara, tetapi diam-diam didukung oleh sekte Netherworld, yang mencegah pemerintah untuk menginterogasi mereka. Seiring waktu, hal ini menjadi momok besar di Anyang. Bunuh mereka, dan mereka akan dibunuh. Tak perlu ada simpati. Fugui, pergilah ke keluarga Murong dan tanyakan apakah ada pergerakan baru-baru ini. Saya akan segera pergi. Deal? Apa lagi yang kau inginkan, orang tua? Dengan token ini, tak seorang pun berani menghentikanmu. Ayo. Ya, meskipun semua perlengkapan yang dibawa Jitiandao menggunakan sistem menghilang, barang-barang bagus yang ia rampas dari seluruh dunia masih ada. Token kerajaan ini adalah salah satunya. Barang-barang lain yang tidak praktis dibawa pada dasarnya tertinggal di pavilion surga iblis. Sore, ketika Luyo menutup matanya untuk beristirahat, Yuan Air kecil melompat turun dari atap lagi. Dia datang menemui Luyo dan berkata sambil tersenyum, "Guru?" Luyo sedikit mengernyit, "Berlututlah." Celepuk. Xiao Yuan Air langsung berlutut. Senyum di wajahnya lenyap sepenuhnya. Ia berkata, "Murid tahu aku salah. Murid seharusnya tidak membunuh siapapun. Guru tidak menyalahkanmu untuk ini." "Ah? Tuan berkata ini rumahmu. Kamu harus masuk melalui gerbang utama, tapi kamu mengabaikan kata-kataku dan menutup mata." "Guru, saya tahu saya salah. Saya sedang terburu-buru untuk kembali dan melupakannya sejenak. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama."
Xiao Yuan Air menundukkan kepalanya dan berulang kali meyakinkan. Ini selalu sama setiap kali saya membuat kesalahan. Saya tidak pernah belajar darinya. Lu Yo menunjuk ke pilar batu di sebelahnya. Turun. Ah? Sifatmu memang tulus, dan itu bagus, tapi kamu tidak bisa sepenuhnya bebas dari aturan. Karena orang tuamu tidak ada, aku akan mengajarimu dengan baik. Yuan Air kecil datang ke dermaga batu dengan patuh dan berbaring. Lu Yo tahu bahwa semakin sering hal ini terjadi, semakin ia tidak bisa bersikap lunak. Ia mengangkat tangannya dan menciptakan hembusan angin lemah untuk menghantam pantatnya. Ayah, hehe, tidak sakit. Gadis kecil, apakah kamu sedang bermain trik? Lu Yo berkata dengan marah, bubarkan energi perlindunganmu. Tuan, ampuni nyawaku. Aku tak akan pernah berani melakukannya lagi. Xiao Yuan Air terus memohon ampun. Membubarkan. Jika auranya menghilang, Xiao Yuan Air akan menjadi orang biasa. Berjiwa bebas boleh saja, tapi dia tidak bisa sepenuhnya bebas dari aturan. Di pegunungan memang baik-baik saja, tapi dia begitu terkenal di Anyang. Apa dia tidak takut ketahuan dan menyebarkan berita itu ke penjahat lain? Dia harus dihukum setimpal untuk memberinya pelajaran. Bang, guru, sakit-sakit. Kali ini pukulannya sangat kuat. Meskipun dia hanya berada di alam kesadaran padat, energi internal yang dikerahkannya lebih dari cukup untuk mengalahkan orang biasa. Jepret, jepret, 3 kali berturut-turut. Lu Zhou benar-benar berjuang. Sejauh yang dia ingat, Jitian Dao belum pernah mengalahkan Xiao Yuan Air. Dari yang tertua hingga ke-8, semuanya dipukuli sampai babak belur oleh Jitian Dao, bahkan ada yang luka parah. Setiap kali, Jitian Dao berhasil menyelamatkan mereka dengan obat-obatan, menyiksa mereka dari kecil hingga dewasa. Setelah ditampar, Xiao Yuan Air merasa sangat sedih. Saya hampir menangis. Di hadapan orang lain, ia adalah iblis kecil yang kuat dan menakutkan, tetapi di hadapan Lu Yo, ia hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Ia telah jauh dari orang tuanya sejak kecil, dan kasih sayang dari kakak-kakaknya sangat terbatas, sehingga ia tak mampu menggantikan orang tuanya. Satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah gurunya. Kini, gurunya yang paling ia hormati telah memukulnya. Bagaimana mungkin ia tidak merasa dirugikan? Saya merasa sangat dirugikan. Bangun. Lu Yo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Guru, ini benar-benar menyakitkan. Tidak apa-apa untuk terluka. Gurumu berpesan kepadamu untuk melupakan semua prinsip agung yang pernah kuajarkan kepadamu, dan mengingatnya dalam hatimu mulai sekarang, kata Lu Yo. Aku tahu, gumam Yuan Air. Ding, karena mendisiplinkan murid ke-9, Xiao Yuan Air, 300 poin pahala diberikan. Lu Yo juga memperhatikan fluktuasi kesetiaannya. Saat ia mengalahkan Xiao Yuan Air, kesetiaannya tidak berkurang. Artinya, jika probabilitasnya mencapai lebih dari 80%, loyalitas pada dasarnya tidak akan rusak selama sang pekerja magang tidak kecewa pada prinsipnya. Yuan Air kecil mudah dididik, tetapi 8 lainnya, sakit kepala. Jalan menuju pelatihan itu panjang dan sulit. Yuan Air kecil merasa diperlakukan tidak adil, tetapi setelah berdiri, ia bergumam. Perkumpulan King Long mengatakan tidak ada geng Linhu, dan itu hanyalah sekelompok kultivator yang sengaja menyamar. Penyamaran yang disengaja? Ya, mereka berbohong dan bahkan mengundang bantuan dari Zhou untuk membunuhku. Aku sangat marah sampai-sampai aku menghajar mereka. Mengalahkan? Membunuh sekali. Xiao Yuan Air buru-buru mengoreksi. Mereka juga menyewa seorang guru yang bahkan lebih ahli. Kalau aku tidak melawan, aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Cukup. Siapa yang berani menindasmu kalau bukan orang kuat di alam pengadilan ilahi? Tegur Lu Yo pelan. Xiao Yuan Air tidak berani berbicara lagi. Lu Yo menghitung waktunya. Sudah saatnya Wang Fugui kembali. Namun, dia tidak terlihat dimanapun. Setelah berpikir sejenak, Lu Yo berkata, Wang Fugui sudah pergi dan belum kembali. Silakan ikut denganku. Ya. Keduanya meninggalkan Chimenshan. Ikuti jalan menuju rumah Murong.